lagi sama kita tentunya di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama aku Putri Andriana dan juga aku Ayu Rahmawati. Pastinya kita akan nemenin kalian seru-seruan selama 30 menit ke depan. Tapi yang pasti sebelum itu kita tetap ingetin kalian untuk jaga protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Betul banget. Tapi ya yuk, kalau kita ngomongin soal pandemi nih yang udah kita hadapin mungkin kurang lebih 2 tahun ya. Itu kebiasaan aku selama di rumah terus, selain nonton film, selain masak, itu aku jadi sering banget belanja online. Kamu gitu juga gak sih? Iya lagi, iya banget loh. Kan? Pasti ada aja tiap minggu barang yang kita beli. Bener gak sih? Paket masuk ya kan? Ada aja paket gitu kan. Nah ini juga berkaitan banget sama tema kita kali ini, yaitu tentang Hari Belanja Online Nasional guys. Yang biasa disebut dengan Harbolnas. Nah biasanya juga ya Put, kita kan selalu nunggu tanggal cantik, tanggal kembar di tiap bulannya. Ini bukan cuma cantik tanggalnya aja, tapi juga cantik buat kantong ya. Setuju banget, karena ya promonya tuh bisa gila-gilaan tuh, harganya tuh bahkan ada barang-barang harganya cuma Rp1 atau 100 perak. Wah itu aku sampai, nih orang untung gak ya jualan gitu. Nah itu dia, tapi kadang-kadang kalau itu kayak misalkan makanan kucing atau apa, aku selalu cek expirednya, takutnya kayak besok udah expired gitu. Betul banget. Nah teman milenial mungkin cuma nunggu-nunggu aja nih selama ini ya Put ya tentang Harbolnas. Tapi ini ternyata ini hari itu bukan sembarang hari, ada sejarahnya Put. Kamu tahu nggak sejarahnya kayak gimana? Nah, tahu dong. Jadi Harbolnas itu pertama kali dicetuskan di Indonesia pada tanggal 12 Desember 2012 atau biasa kita sebutnya dengan 12 ya. Di mana perusahaan-perusahaan e-commerce yang tergabung dalam Asosiasi E-commerce Indonesia seperti Lazada, Zalora, Pink Emma, Berrybenka, dan Bukalapak itu turut menyukseskan momen tersebut. Tapi ternyata Put, sebelum di Indonesia ini fenomena Harbolnas sebenarnya udah ada duluan di negara-negara lain. Contohnya nih ya, ada di Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Jepang juga ada. Tapi namanya itu bukan Harbolnas, namanya adalah Cyber Monday. Apa tuh yuk Cyber Monday? Cyber Monday ini terinspirasi dari Black Friday yang ada di Amerika Serikat. Di mana para toko-toko online ini mengadakan promo cuci gudang dan diskon besar-besaran. Tuh dicatat ya, besar-besaran diskonnya. Sehingga orang-orang pun antusias buat datang ke toko. Dan sampai bela-belain untuk ngantrinya tuh sampai berjam-jam. Ada juga yang sampai nginep bangun tenda gitu loh Put, kayak yang di gunung-gunung gitu, untuk berbelanja dengan harga miring. Jadi dulu ini sebenarnya ya emang besar-besaran tapi bukan online, ini fisik belanjanya langsung. Oh iya ya, tapi nih Ayu tahu nggak kenapa itu disebut dengan Black Friday? Kenapa tuh? Nah jadi nih aku ceritain ya, karena pada Jumat Hitam itu mengacu pada catatan keuangan pengusaha retail atau toko-toko yang bergerak dari merah, itu artinya rugi ya, itu menjadi hitam atau artinya untung. Jadi ketika para penjual toko beroperasi pada bulan Januari hingga November, kebanyakan mereka itu mencatat kerugian atau negatif. Akhirnya supaya mendapatkan banyak profit alias laba dari penjualan besar, itu mereka membuat Black Friday itu saat menjelang Natal dan libur Thanksgiving Day. Jadi sebenarnya tujuannya tuh supaya dari mereka yang rugi itu jadi untung. Jadi untung, tapi ternyata bukan tinta merah di rapot doang yang serem ya. Tadi laporan keuangan para pengusaha juga tinta merah tuh artinya rugi gitu teman milenial. Dan nih kalau misalkan kita ngomongin gimana sih antusiasme masyarakat Indonesia pas Harbolnas, itu ternyata tinggi banget teman milenial. Jadi karena saking tingginya itu, kini Harbolnas itu udah nggak lagi sesakral sebelumnya. Beberapa e-commerce juga udah mulai memberikan diskon yang besar-besaran setiap tanggal cantik. Contohnya ya kayak 11-11, 10-10, ya dan seterusnya gitu ya. Dan masih ada lagi nih, ternyata pesta diskon 24 jam ini juga memiliki misi untuk memajukan industri e-commerce di Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet cukup tinggi. Kalau misalnya kita lansir dari situs aptika.kominfo.go.id, tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat drastis dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar
175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Jadi itu sekitar 11% naiknya, cukup tinggi juga ya. Lumayan tinggi. Nah, gimana nih dengan data pengguna e-commerce di Indonesia? Apakah sama tingginya nggak yuk? Nah, ini dia Put, kalau aku lihat ya dari databox.katadata.co.id yang diambil dari survei We Are Social pada bulan April 2021, sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia itu memakai layanan e-commerce untuk membeli barang. Nah, di posisi kedua ini ditempati dengan negara Inggris. Nah, persentasenya itu sebanyak 86,9% untuk pengguna layanan internet e-commerce dan kemudian disusul oleh Filipina sebesar 86,2% dan Thailand sama Malaysia menyusul dengan persentase sebesar 85%. Tetap tinggi-tinggi sih ya sebenarnya. Tapi masih ada lagi nih yuk. Jadi kalau misalnya pengguna internet di Jerman, Irlandia dan Korea Selatan yang memanfaatkan e-commerce itu sekitar 84%. Dan yang terakhir, pengguna internet yang memakai e-commerce di Italia dan Polandia itu masing-masing sebesar 82,9%. Tapi tetap Indonesia yang tertinggi tetap ya. yang tertinggi dan ternyata kalau misalnya kita mikir Harbolnas ibu-ibu doang kali ini yang belanja gitu. Jangan salah guys, anak-anak muda macam kita nih ya, generasi milenial juga doyan banget belanja online. Jadi dari hasil survei Katadata Insight Center atau KIC per Juni 2021, sekitar 56,6% anak muda Indonesia itu bilang bahwa dia pernah berbelanja di e-commerce dalam 3 bulan terakhir. Sedangkan di posisi yang kedua ada pesan antar makanan online, ini sebesar 35,9% dan 23% lainnya membeli bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan sampai bahan makanan pun sekarang bisa kita dapetin secara online ya. Apa aja kayaknya udah ada sekarang. Nah, tapi nggak cuma itu aja ya, KIC juga melakukan survei secara online terhadap 1.146 responden yang berusia 18 sampai 29 tahun dari seluruh Indonesia, yaitu di Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang, Denpasar, dan juga Yogyakarta. Dan dari jumlah keseluruhan responden tersebut, sebanyak 82% responden e-commerce berusia 18-26 tahun atau dikenal sebagai generasi Z. Jadi terbukti nih bukan ibu-ibu yang suka belanja, tapi justru generasi kita yang cukup konsumtif bisa dibilang gitu ya. Yes, tapi ya Put ya, di rumah aku, mamaku lagi sering banget belanja online. Sama, sampai kadang-kadang paket yang baru datang kemarin tuh belum dibuka, tapi udah Iya datang lagi. paket yang baru. Iya banget lagi. Nah. Nah, tapi emang aku tuh ngerasa ya, ini nggak tahu sih kalau temen-temen gimana, aku tuh selalu ngerasa kalau aku belanja online itu aku kayak memberi hadiah pada diri sendiri. Iya, Jadi tiba-tiba buka pintu ada paket, buka pintu ada paket. Iya, Jadi kayak bener. aku dapat hadiah. Apalagi kadang-kadang kalau pulang kerja ya kan capek, aduh ke rumah males, tapi tiba-tiba ada paket datang yang kita tunggu ya, nggak sabar buat unboxing tuh kayak self reward gitu buat kita. Iya, Ya kan? bener banget. Tapi ya Put, kan kalau misalkan kita unboxing, terus produknya bagus, kita happy. Iya. Kalau produknya jelek, terus gak sesuai ekspektasi, kamu pernah nggak kayak ngerasa, ini tuh nggak sesuai ekspektasi nih belanja online? Pasti pernah nggak sih ada 1-2 paket lah gitu yang kayaknya tuh kita nggak sesuai, apalagi soalnya kadang-kadang namanya cewek-cewek kan bininya murah-murah. Iya ya kan? dong, Carinya pasti yang paling murah dong. dulu. Nah mungkin sebenarnya kualitasnya itu makanya dia murah karena kualitasnya nggak sebagus yang lain. Iya sih, nah, tapi menurut aku dengan ada marketplace yang gede-gede, Iya. kita jadi bisa lebih selektif gitu buat Betul. filtering kira-kira ini barang bagus atau enggak, dari mulai ratingnya, reviewnya, segala macam kayak seneng deh pokoknya aku kalau belanja online adalah passion aku. Kalau cewek-cewek yang ngomongin soal belanja tuh kayak nggak bakal ada habisnya sih. Iya, Yu. iya sih. Ya makanya aku sama Ayu bakal balik lagi. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi soal Hari Belanja Online Nasional, dan pastiin kalian terus sama kita ya di item Informasi ke teman-teman milenial.